Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sayubi dengan prodi manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan etika lingkungan hidup. Apa sih itu etika? Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika dimengerti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak dalam situasi konkret dan tertentu. Di sini ada model teori etika lingkungan. Secara teoritis terdapat 3 model teori etika lingkungan, yaitu ada antropocentrisme dan biosentrisme dan ekosentrisme. Apa sih itu antropocentrisme? Teori yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Dan apa sih itu biosentrisme? Teori ini menganggap serius setiap kehidupan makhluk hidup di alam semesta. Dan apa sih itu ekosentrisme? Kalau ekosentrisme itu kebalikan dari kata biosentrisme. Baiklah, selanjutnya saya menjelaskan tentang kelemahan etika antropocentrisme dikoreksi oleh etika biosentrisme dan ekosentrisme. Etika ini memandang bahwa manusia tidak hanya sebagai makhluk sosial. Manusia dipahami sebagai makhluk biologis dan ekologis. Manusia hanya bisa hidup dan berkembang sebagai manusia utuh, tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi juga dalam komunitas ekologis, yaitu makhluk yang kehidupannya tergantung dari dan terkait erat dengan semua kehidupan lain di dalam semesta atau di alam semesta. Berikutnya saya ingin menjelaskan tentang pendidikan lingkungan hidup. Apa sih itu pendidikan lingkungan hidup? Pendidikan lingkungan hidup adalah penanaman pondasi pendidikan lingkungan sejak dini atau sejak kecil, menjadi solusi utama yang harus dilakukan agar generasi selanjutnya atau yang dibilang itu generasi muda memiliki bekal pemahaman tentang lingkungan hidup yang kokoh. Dalam arti itu yang kokoh dalam lingkungan hidup tuh kita harus menanamkannya di kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan lingkungan diharapkan mampu menjabatani itu dalam arti kita ajarkan tentang lingkungan hidup dan mendidik manusia agar berperilaku bijak. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Yang pertama itu ada sikap hormat terhadap alam. Jadi kita harus menghormati alam sebagaimana kita menghormati orang yang lebih dewasa. Ya, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Yang pertama itu sikap hormat terhadap alam. Jadi kita harus menghormati alam sebagaimana kita menghormati orang yang jauh lebih dewasa. Dan yang kedua adalah prinsip tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah prinsip solidaritas. Dan yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kita harus mengasihi sayangi alam dan kita harus menjaga atau merawat tumbuh-tumbuhan agar terlihat bagus. Dan yang kelima ada prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dan yang ketujuh ada prinsip keadilan. Yang kedelapan adalah prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan ada prinsip integritas moral. Jadi di sini saya ingin mendefinisikan moral. Apa sih itu moral? Moral itu adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang diwajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi baik. Jadi kita tahulah apa yang buruk dan apa yang baik gitu. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesadaran lingkungan. Di sini kan banyak ya orang yang kayak membuang sampah sembarangan, terus pembakaran hutan. Itu sebenarnya tidak baik. Dan kesadaran itu tuh pengetahuan sadar sama dengan tahu, bagian dari sikap atau perilaku terhadap alam semesta. Sini ada gambar lah. Jadi
Jangan sampai kalian membuang sampah di sungai, dan itu efeknya berakibat fatal, air tercemar. Dan di sini jangan sampai kalian pembakaran hutan. Nah, itu akan menjadi polusi udara. Ya, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang studi kasus air sungai Cilengsi berwarna biru diduga tercemar limbah pabrik di Bogor, Jawa Barat. Kronologisnya adalah tercemar oleh limbah pabrik, yaitu pabrik garmen dan pabrik laundry pada hari Selasa 10 Mei 2022. Dan ini bertempatan di aliran sungai Desa Cicadas, Gunung Putri. Dan lebih parahnya lagi, kejadian ini udah bertahun-tahun dan kemarin terjadi lagi. Dan tindakannya adalah ada warga yang sudah melaporkannya ke pihak Dinas Lingkungan Hidup, atau yang dimaksud itu DLH singkatannya, Kabupaten Bogor. DLH memiliki semua data pembuangan limbah industri, dan DLH pun segera bertindak, telah membuat tim patroli sungai untuk mencari data perusahaan yang diduga membuang limbahnya ke aliran sungai Cilengsi. Dan di sini penyebabnya adalah limbah tersebut berbau dan menyebabkan ikan yang berada di sungai menjadi mati. Ironisnya, tidak hanya satu pabrik yang membuang limbah industri ke sungai Cilengsi. Jadi ada beberapa pabrik, mungkin banyak ya, yang membuang limbah ke sungai Cilengsi. Jadi air berkeruh atau biru karena busa. DLH sudah menindaklanjuti tentang pasalnya. Dengan adanya masalah tersebut, maka harus melakukan pemeriksaan dengan cara mengambil sampel air dan tanah pada dasar sungai untuk mengetahui kandungan kimianya. Kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Bogor, Panji Satriaji di Cibinong, Jumat. Menurut dia, dalam menindaklanjuti mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu dikarenakan permasalahan pencemaran lingkungan merupakan salah satu kasus yang harus detail untuk pengungkapannya. Pasalnya, secara penggunanya juga tidak hanya oleh salah satu pengusaha yang ada pada daerah setempat, melainkan ada ribuan perusahaan. Oleh sebab itu, harus lebih hati-hati di mana menggunakan beberapa cara agar tepat guna. Ini antaranya pengambilan sampel air maupun tanah dasar sungai, kemudian menunggu hasil pemeriksaan senyawa kimia berdasarkan laboratorium, dan setelah hasil tersebut keluar, maka akan memetakan perusahaan dengan kandungan dari hasil kimia tersebut. Dengan begitu, maka pengungkapan pencemaran lingkungan dari limbah yang dibuang oleh perusahaan dapat terungkap. Itu tentunya sudah mengacu pada peraturan pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019. Tahapannya adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin. Ia menambahkan dalam hal ini, petugas DLH daerah setempat telah menemukan pusat bau menyengat tersebut, yang dimana seringkali digunakan oleh pengusaha untuk membuang limbahnya. Pipa tersebut ditemukan oleh warga berdasarkan pengamatan. Pipa berdiameter sekitar 70 cm itu sengaja dibeton pada dasar sungai hingga bentuknya pun tak terlihat jelas katanya. Namun, secara sistematika belum dapat memastikan perusahaan yang membuang limbahnya sehingga menimbulkan bau yang tak sedap. Dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan agar lebih mendetail dan tidak salah tangkap pelaku.
indikasi pertama pada pencemaran air sungai ini di mana adanya pencampuran senyawa limbah yang secara bersamaan perusahaan melakukan pembuangan sehingga menyebabkan bau yang kurang sedap. Dan pada siang hari air sungai menguap dan mengeluarkan bau melalui udara. Dan kesimpulannya adalah klasik di mana proses pencampuran senyawa limbah seringkali memicu untuk menimbulkan bau yang tak sedap. Tapi biasanya juga adanya endapan berupa lumpur yang sengaja dibuang ke sungai dan juga menimbulkan bau. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.